Anda kembali di Editorial View, saya masih bersama dengan Mbak Dewi Savitri dan juga Mas Nugi. Kita sekarang ke isu soal kekerasan seksual ini, Mbak Dewi dan juga Mas Nugi, yang terjadi berangkat dari kasus yang cukup menyedot perhatian publik. Ini di pesantren Sidkiah di Jombang, Jawa Timur. Tersangkanya MSAT akhirnya ditahan dan akan segera disidang setelah proses yang cukup panjang. Ada pengerahan pasukan kepolisian yang cukup besar dan ada upaya perlawanan. Mbak Dewi Savitri, apa yang menjadi catatan kita ya Mbak Dewi dari peristiwa kekerasan seksual di pesantren ini yang kemudian juga kita lihat ada upaya perlawanan dari internal dan meskipun berhasil tapi pihak kepolisian cukup membutuhkan waktu untuk bisa menahan tersangka. Kita sudah memantau kasus ini cukup lama ya. Kita menaikkan liputannya, CNN Indonesia juga melakukan liputan investigasi khusus untuk kasus ini karena kita memandang bahwa isu kekerasan seksual dimanapun itu menjadi concern kita semua gitu ya. Nah lebih-lebih lagi dalam kasus ini di mana terdakwa pelakunya adalah orang yang sangat kuat, posisinya luar biasa, mendapat dukungan yang sangat luar biasa dalam lingkup pesantren, sementara korbannya adalah santri-santri perempuan yang posisinya sangat lemah. Mereka menerima intimidasi, mereka menerima ancaman, rumah didatangi kelompok orang pendukung terdakwa dan seterusnya. Sejak awal tahun 2018 waktu kita mendengar kasus ini, 2019 kita sudah mulai bertanya-tanya nih, ini kasusnya seberapa besarnya gitu. Kemudian kita juga menurunkan tim yang paling dekat dari Surabaya pada waktu itu untuk melakukan investigasi sebenarnya seperti apa sih yang kejadiannya. Dan yang membuat kita sangat risau adalah terutama pada waktu itu ya dalam 2-3 tahun terakhir ini adalah bagaimana kasus yang begitu nampak gitu ya, ada laporan, ada pelapor, ada saksi, ada korban dan seterusnya, itu mengalami kemandekan yang sangat lama di kepolisian. Di Jombang dia sempat dihentikan, kemudian dibuka lagi, dibawa ke Surabaya, tapi juga kemudian juga berhenti lama gitu ya, meskipun tidak dinyatakan berhenti. Dan baru kemudian pada beberapa hari yang lalu ini terdakwanya bisa ditangkap. Buat kita yang paling utama catatannya adalah aparat kenapa membiarkan kasus ini begitu lama? Kenapa membiarkan korban mencari keadilan dan menunggu dalam ketidakpastian begitu lama? Ini bagaimanapun besarnya leverage ya, pengaruh di terdakwa ini dalam kasus ini, ada korban yang menuntut keadilan dan itu yang kita ingin dorong untuk didapatkan gitu, dengan cara-cara yang sudah jelas diamanatkan oleh aturan dan undang-undang. Oke, Mas Nugi, ini peristiwa cukup lamanya kemandekan ya tadi bahasanya Mbak Dewi Savitri, proses hukum terhadap MSAT ini sampai kemudian ditangkap, ini menunjukkan apa sebetulnya? Apakah ini karena kemudian pengaruh relasi kuasa dalam hal ini pemilik pesantren kah atau ada faktor yang lain sehingga ini penting untuk kita suarakan bersama agar tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti ini? Ya, saya kira dugaan terkait dengan relasi kuasa, saya kira bisa saja terkait dengan persoalan ini ya. Tapi tentu kita membutuhkan penyelidikan yang independen dari otoritas tertentu, misalnya Kompolnas misalnya, untuk mengecek apakah benar kemandekan itu terkait dengan persoalan relasi kekuasaan atau ada persoalan lain di internal kepolisian. Ya. Nah. Tapi saya kira yang paling penting juga adalah sekarang kasus-kasus yang muncul di permukaan terkait dengan kasus kekerasan seksual ini mengkonfirmasi bahwa persoalan kekerasan seksual di lembaga pendidikan khususnya terkait dengan Islam itu menjadi hambatan secara kultural. Ya, dan temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu dalam salah satu survei mengatakan bahwa dari 18 kasus yang mereka teliti, mereka survei, ada 70% itu terkait dengan lembaga pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama. Artinya apa? Ini persoalan yang sangat penting ketika
terkait dengan lembaga pendidikan, tapi kemudian di bawah Kementerian Agama, maka masalah ini akan menjadi jauh lebih kompleks karena dengan posisi-posisi kultural tertentu ya, pesantren, kemudian tokoh agama, ustadz dan macam-macam itu menjadi hambatan kultural bagi warga dan kita itu tentu tidak kita harapkan itu terjadi di aparat penegak hukum. Ini seperti fenomena gunung es saja menurut Anda, Mas Nugi? Tentu. Saya ingat pernyataan dari Menteri Agama Desember 2021, dia mengatakan bahwa ketika terjadi kasus sebelum ini, yaitu kasus pencabulan santriwati di Bandung, dia mengatakan ada 3 hal yang harus dilakukan Kementerian Agama. Pertama, saya ingat waktu itu adalah melakukan investigasi. Ya. Nah, kita justru ingin pertanyakan seberapa besar sekarang investigasi atau apa sih hasil dari investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama selama ini. Artinya mereka sudah punya waktu sekitar 6 bulan nih untuk melakukan investigasi kasus-kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Saya kira Kementerian Agama penting untuk menunjukkan kepada publik hasil dari investigasi terhadap kasus-kasus diduga kekerasan seksual yang ada di bawah lembaga Kementerian Agama. Oke, Mbak Dewi Savitri, tambahan dari Mbak Dewi seperti apa? Ini Kementerian Agama yang juga perlu didorong untuk memperketat pengawasan atau mungkin juga melihat kembali asas-asas pendirian sebuah pondok pesantren? Yang pernah kita lakukan di redaksi ketika beberapa kasus dari pondok pesantren muncul itu, sebelumnya kita pernah menghitung ya, di seluruh Indonesia ini ada puluhan ribu pondok pesantren. Sementara awaknya Kementerian Agama itu jauh di bawah itu. Kalau semua ngurusin pesantren aja, itu awaknya tidak akan cukup gitu. Waktu itu kita hitung begitu salah satu kesimpulannya. Artinya apa? Artinya bahwa untuk melakukan pengawasan yang memadai kepada semua pesantren, terutama yang bisa dipandang dia rentan muncul kasus-kasus semacam ini, itu diperlukan sumber daya dan sistem yang sangat baik. Jadi pada titik ini sudah kelihatan bahwa upaya untuk mengawasi itu baru muncul ketika sudah ada laporan kejadian seperti ini. Kalau Mas Yuki tadi menyebut kasus Bandung ya, yang kejadian di Cibiru, itu sebenarnya sudah pernah ada keanehan-keanehan, sudah pernah dibicarakan, sudah pernah menjadi pembicaraan, tetapi kemudian toh jalan terus. Dalam kasus di Jombang ini, kasusnya 2018, 2019, 2020, baru kemudian kemarin meledak dan kemudian Kementerian Agama memutuskan untuk campur tangan dengan cara mencabut izin penyelenggaraan pendidikan di pesantren tersebut. Persoalan pencabutan itu persoalan berbeda, tetapi ternyata kita baru tahu bahwa kok ternyata Kementerian Agama bisa ya melakukan sesuatu tindakan intervensi gitu untuk mendorong supaya upaya penegakan hukum itu bisa berjalan. Kemana Kementerian Agama selama ini dalam kasus-kasus semacam ini? Ini agak mirip dengan apa yang terjadi dengan ACT, Lembaga Pengumpulan Donasi Publik dengan peran Kementerian Sosial tadi. Jadi persoalan di kita adalah muncul dulu kasusnya besar itu baru kemudian menjadi pusat perhatian. Ini mekanisme seperti ini yang kelihatannya mesti dibalik gitu ya. Jadi bagaimana bentuk antisipasinya? Saya ingin mendukung Mas Nugi tadi. Gimana kita menagih Kementerian Agama supaya mana janjinya yang bulan Desember itu sudah sampai di mana laporannya, apa yang bisa kita ambil dari situ dan kemudian tindakan-tindakan korektif seperti apa yang bisa diambil untuk menghindarkan terjadinya kasus-kasus Jombang atau kasus-kasus Bandung yang lain. Oke, baik. Catatan tersendiri dari kita artinya ya, Mas Nugi dan juga Mbak Dewi Savitri terhadap Kementerian Agama dari kasus yang terjadi di pesantren Sidkiah Jombang. Bahwa kemudian ini sudah dicabut izinnya, Mas Nugi, itu sudah cukup atau apa? Tentu tidak berhenti sampai di sana. Ya, saya kira pencabutan itu menjadi salah satu treatment yang shock terapi ya yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Tapi saya kira yang penting juga memang proses ini harus sampai ke pengadilan. Ya, artinya kasus-kasus yang serupa, misalnya ada selain pidana penjara, ada juga kalau nggak salah LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban itu selalu mengusulkan ada restitusi. Artinya ada
kewajiban untuk mengganti rugi terhadap korban yang menjadi korban pelecehan seksual dari orang-orang tertentu. Nah, saya kira proses pengadilan adalah menjadi proses yang paling baik ketika ada kasus-kasus pelecehan seksual seperti ini. Oke, proses pengadilan kita dorong bersama, tapi Mbak Dewi Savitri yang juga perlu kita berikan perhatian adalah bagaimana para korban ya, Mbak Dewi, yang selama ini mereka sudah berupaya cukup lama waktunya, dengan jumlah yang cukup banyak para santriwati katakanlah, dan sekarang baru kemudian diproses. Ini yang kasus Jombang, belum kemudian kasus-kasus yang lain. Ini juga perlu kita beri perhatian bersama bagaimana upaya pendampingan atau seperti apa, Mbak Dewi? Yang saat ini belum banyak dibicarakan adalah kalau kita lihat ya kemarin upaya perlawanan terhadap penangkapan terdakwanya saja begitu kerasnya ya, dan ini yang maju adalah polisi dalam jumlah yang cukup lumayan besarnya gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan para korban yang melaporkan kasus ini mula-mula ya, yang nantinya akan diminta untuk bersaksi di persidangan. Kita belum mendengar banyak tentang ini, tetapi mudah-mudahan itu adalah indikasi bahwa posisi mereka sekarang dalam posisi yang aman, mereka dilindungi oleh LPSK atau pihak manapun, karena pada waktu kita hubungi beberapa tahun lalu dalam liputan kita, mereka mengalami intimidasi yang cukup luar biasa. Rumah didatangi oleh kelompok pendukung terdakwa, kemudian barang dirusak, pengacaranya dicegat di jalan, dianiaya dan seterusnya. Jadi ada indikasi-indikasi semacam itu. Saya kira salah satu bentuk perlindungan yang paling baik terhadap korban adalah pertama memastikan bahwa prosesnya jalan terus, dan kemudian bukan cuma terdakwa yang diproses, tetapi juga pihak-pihak yang melakukan intimidasi itu. Jadi apakah dari dalam pesantren, apakah dari luar pesantren, kemudian apakah keluarganya terdakwa dan seterusnya, itu semua harus mendapatkan proses hukum yang sama, yang sesuai dengan aturan undang-undang, sehingga jelas bahwa yang terjadi sekarang adalah ada perubahan yang nyata, ada keperpihakan terhadap korban. Selain perlindungan dari LPSK, saya kira ini adalah jaminan yang paling meyakinkan yang bisa disampaikan untuk mengatakan ya, untuk mengekspresikan bahwa kami bersama dengan korban, kita bersama dengan korban. Oke, jadi sekali lagi dari kasus yang terjadi di Jombang dan mungkin juga rentetan peristiwa yang sama di tempat-tempat yang lain, yang perlu didorong adalah bagaimana peran Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan dan juga kita investigasi mungkin yang juga perlu dilakukan agar peristiwa yang sama tidak terulang, karena yang kemudian dikhawatirkan ini adalah menjadi fenomena gunung es yang baru muncul belakangan. Tapi kita punya perhatian yang sangat besar terhadap kasus kekerasan seksual di sekolah agama ini. Terima kasih banyak Mbak Dewi Savitri, terima kasih banyak Mas Anugrah Pratama, Mas Nugi sudah bergabung dalam diskusi editorial pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu.